Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satya Nuraini. Saya mahasiswa PG Prajabatan Program Studi PGSD. Yang di sini saya akan memaparkan hasil desain inovasi pada seminar pendidikan profesi guru. Yang pertama yaitu topik pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama identifikasi diri, yang kedua rancangan inovasi, yang ketiga rencana tindak lanjut. Kemudian selanjutnya ada identifikasi diri. Visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu visi saya terhadap pendidikan di Indonesia adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan memperdayakan siswa mencapai potensi tertingginya. Kemudian fokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas untuk persaingan global. Visi sebagai calon guru, yaitu visi saya untuk guru masa depan adalah menjadi guru yang bersemangat untuk mengajar, kemudian memotivasi dan membimbing siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Inklusif di sini maksudnya yaitu memberi kesempatan tidak mendiskriminasi setiap peserta didik. Kemudian mendukung perkembangan semua siswa sesuai dengan kemampuannya, seperti tidak semua siswa kan mempunyai kemampuan pengetahuan ya Bu, ada yang punya kreativitas tinggi. Nah itu kita memberikan tempat untuk peserta didiknya, kemudian dan terus belajar serta menjadi teladan untuk peserta didik. Langkah untuk mencapai visi tersebut yaitu saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian menggunakan teknologi dan merancang strategi pembelajaran yang bermakna. Dan saya akan terus mengembangkan keterampilan interpersonal saya untuk memahami kebutuhan unik setiap siswa. Kemudian yang selanjutnya, desain inovasi pembelajaran yang saya buat. Yang pertama itu ada video pembelajaran animasi yang berbasis Canva. Jadi video pembelajaran animasi yang saya desain ini berbasis Canva, yang di dalamnya berisi informasi mengenai aturan di rumah. Karena dalam penerapan media yang saya buat ini materinya aturan di rumah yang saya implementasikan ke peserta didik kelas 2 fase A. Kemudian video ini saya buat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait contoh aturan di rumah. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu saya tidak hanya ceramah Bu, tapi saya dampingi dengan kegiatan penampilan video animasi ini untuk lebih memberikan pemahaman terhadap peserta didik apa materi yang sedang disampaikan. Kemudian desain yang kedua yaitu media konkret Smartbox. Seperti ini Pak. Jadi media Smartbox ini merupakan media konkret berbentuk seperti box yang di dalamnya berisi game edukasi yang dapat dimainkan oleh peserta didik untuk memahami jenis aturan di rumah. Boleh saya buka Pak? Ya, Di bawah. Nah, seperti ini. Ini media konkret yang saya buat. Kalau yang tadi media dalam bentuk digital. Jadi bentuk digital yang saya buat ini medianya berbentuk materi Pak, yang digital kayak contoh-contoh aturan di rumah. Kemudian aturan pagi hari seperti apa, siang hari seperti apa. Sedangkan ini kalau tadi kan mereka hanya bisa melihat. Kalau ini mereka bisa memainkan. Cara permainannya seperti ini. Ini ada spinner, nanti mereka bisa membuka seperti ini. Kemudian dia dapat nomor berapa, nanti mengambil tantangan yang ada dalam kotak ini. Nah di setiap kotak ini ada tantangan yang setiap kotaknya itu ada soal warna-warna Bu, banyak soalnya. Di sini ada contoh bacakan makna aturan di rumah. Nah mereka bisa, di sini kan saya mengimplementasikan kelas 2 ya Bu. Jadi untuk anak kelas 2 ini ada yang banyak belum lancar membaca. Jadi di sini kenapa saya membuat tantangan bacakan makna aturan di rumah, itu tujuannya untuk melatih peserta didik untuk membaca. Kemudian nanti tantangan yang ini mereka bisa memilih apa saja aturan yang ada di rumah dan pada pagi, siang, hari. Soalnya itu ketika mereka mendapat soal yang ini, tantangan yang ini, saya sebagai pendidik yang memberikan soal, berikan contoh aturan di rumah pada pagi hari dan masukkan ke kotak yang warna biru seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya
Ini bentuk artefak desain inovasi pembelajaran saya buat. Tadi visi misi saya itu memberikan tidak mendiskriminasi peserta didik. Jadi tidak membeda-bedakan, tetapi tetap memberikan tempat peserta didik untuk belajar seperti modul KRL yang saya buat ini, di mana dalam modul tersebut ada LKPD sesuai dengan kemampuannya, Bu. Iya. Jadi kita nggak memaksa peserta didik seperti yang sudah mahir itu mengikuti yang belum mahir, ataupun sebaliknya yang belum mahir terpaksa mengikuti yang mahir. Jadi kayak lebih bingung yang tidak mahir seperti itu, Bu. Kemudian itu video pembelajaran animasinya dan sebelah sana media konkretnya. Terus rencana tindak lanjut. Jadi 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika menjadi guru. Yang pertama yaitu pengembangan diri, terus belajar, meningkatkan kompetensi, ikut pelatihan komunitas guru, dan mempelajari jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian komitmennya berikan pendidikan terbaik tanpa mendiskriminasi peserta didik. Dan self refleksinya yaitu menjadi guru profesional, refleksi diri, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tindak lanjut saya sebagai guru profesional yaitu yang pertama mampu menjelaskan materi. Guru khususnya mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik dengan ditambahnya media-media yang saya buat. Kemudian mengenali siswa akan merasa dihargai jika guru dapat mengenali secara baik sehingga pembelajaran akan berjalan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya tidak membandingkan siswa lain. Sebagai seorang guru, saya tidak membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan yang lainnya agar terciptanya keharmonisan di lingkungan belajar. Sekian, terima kasih Bapak Ibu penguji presentasi seminar pendidikan profesi guru saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin Oke, baik. Terima kasih Saudari Septian ya untuk ini. Selanjutnya monggo Pak Dr. Dedi sebagai dosen penguji dari anak asuh saya nih. Udah anak asuhnya itu sudah nggak beri lagi. Udah kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Gun, kemudian Ibu, Saudara Septian. Pernah ketemu saya? Pernah ketemu. Oke. Sudah berapa banyak barang seperti ini kamu buat? kalau Perangkat maksud saya. perangkat media Pak, baru ini. Baru satu. Iya. Nggak ada yang lain. Kalau yang lain media ini video Pak. Kalau konkretnya baru ini. Kepentingan ujian lagi dagang Bu. Enggak Pak, ini memang ingin membuat inovasi baru. Iya. Berhubung kemarin waktu pelepasan guru pengampu kelas yang kelasnya saya ajar itu, beliau mengapresiasi saya karena desain ini menginovasi guru-guru di sana untuk membuat media-media seperti ini. Ya makanya ini bisa dilihat nggak orang lain ngelihat hasil karya kamu? Di mana bisa ngelihatnya? Ini ada nih. Nah orang lain pengen lihat. Gimana caranya? Di mana bisa ngelihat saya? Di video pembelajarannya saya ada pengimplementasiannya yang bisa diupload ke YouTube, dan sehingga orang lain bisa melihat. Bisa diupload, Iya. Belum diupload. Belum, itu hanya sebagai bukti kalau saya sudah mengimplementasikan. Betul, makanya saya pengen lihat nih. Kalau saya sudah lihat, orang lain pengen lihat. Nah, kan berarti harus diapain? Di publikasi. Publish, dipakai linknya mana? Makanya saya pengen lihat linknya mana. Nanti bisa saya lihat di HP. Jadi bagaimana kita menggunakan ini? Oh, Itu loh. Kan selalu saya bilang gitu. Kuliah saya kan dapat kan. Terus selain ini, itu yang saya bilang tadi, ada nggak kira-kira selain ini kan salah satu. Apakah selama PPG cuma hasilnya satu ini? Satu ini? satu ini. Kalau untuk waktu saya S1 itu saya pernah membuat. Bukan, selama PPG. Oh, baru ini Pak. Baru ini. Kamu kuliah saya ada ya waktu itu? Apa kuliahnya? Filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan. Apa yang saya suruh? Membuat media pembelajaran. Media pembelajaran kan, meskipun itu mata kuliahnya filosofi. Kan ada materi PPT itu. PPT diapain kemarin? Dibikin linknya kan, Iya. diupload, diunggah kan, sehingga kamu punya media. Setiap materi digitukan termasuk ini. Jadi itu ya. Jadi guru profesional itu
apapun yang kita hasilkan itu orang lain itu biar tahu itu seperti apa. Nah, profesional enggaknya itu akan dilihat oleh orang lain, bukan kita loh. Kalau kita di file kita simpan aja ngapain? Di-upload. Iya Pak. Ya, jadi saya maunya kayak gitu. Jadi semua produk-produk yang kamu hasilkan dalam proses pembelajaran di kelas, kamu tampilkan, kamu share, bikin videonya. Itulah yang membuat kamu profesional atau enggak. Kalau disimpan, ya siapa tahu? Siapa yang tahu? Ya, itu. Nah, kemudian terakhir saya mau tanya kamu. Jadi guru itu seperti apa? Bagaimana pandangan kamu jadi guru selama ini sebelum kamu PPG dan sesudah PPG? Jadi sebelum saya PPG ya Pak, hal kecil yang saya dapatkan setelah saya mengikuti PPG itu yang pertama, pembuatan modul. Ketika saya S1, jujur saya belum menguasai cara pembuatan modul itu ya Bu. Tapi ketika saya mengikuti PPG, saya mulai satu persatu belajar membuat modul, saya membuat rancangannya sehingga ketika kita mengimplementasikan kepada peserta didik itu sudah terbayang bagaimana dan apa yang akan diimplementasikan ke peserta didik. Maksudnya cara pelaksanaannya di kelas itu sudah terancang seperti itu. Sedangkan waktu saya belum mengikuti PPG ini, menjadi guru itu yang saya tahu ya hanya mengajar di kelas tanpa bisa memahami karakter peserta didik seperti dia sukanya yang menonton video, kemudian ada yang suka melihat gambar, kemudian ada yang suka menulis teks seperti itu. Jadi pemandangan saya menjadi seorang guru itu bisa memfasilitasi setiap peserta didik di dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Guru selama ini salah nggak? Saya tanya. Selama ini, seperti ibu ini kan nggak dapat PPG dia. Iya. Salah nggak guru selama ini menurut kamu? Menurut saya tidak salah ya Pak, karena setiap personal itu melakukan pembelajaran itu dan setiap peserta didik kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menyalahkan kenapa si guru ini salah, karena kita harus melihat karakteristik peserta didik di kelas gitu. Oke, satu lagi terakhir. Ini hasilnya nih, sudah dievaluasi belum? Diimplementasikan hasilnya seperti apa? Evaluasi sudah belum? Dievaluasi kekurangannya, kelebihannya? Kalau kelebihannya ya Pak, dengan adanya ini peserta didik itu enggak, pertanyaannya sudah dievaluasi belum? Sudah apa belum? Sudah. Udah, kekurangan dan kelebihan. Di mana saya bisa melihat evaluasi itu? Tidak tertulis Pak. Artikel. Itu, kamu kan tadi bicara artikel. Buat artikel, bikin tulisan, terjemahkan, kemudian dipublish. Itu. Jadi yang kita bikin itu bukan hanya sekedar bikin. Terakhir kekuatan kita untuk mempublikasikan hasil kita itu adalah di artikel. Artikel kata haki. Nah, ini dihakikan. Kan itu saya waktu selesaikan. Nah, itu ya. Jadi dibuat artikel ya. Terakhir nggak apa-apa ini kan hanya seminar ini, tapi nggak ada salahnya kalau kamu membuat artikel apa terkait dengan penggunaan media ini. Ya, oke Iya, ya. Pak. Oke, dari saya itu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Yuli. Iya baik. Terima kasih Pak Marcel, mohon izin. Iya, Pak Dedi betul. juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Septian Nur Aini ya. Masya Allah paparannya tadi ya. Ibu cuma pengen baca. Apa alasan saudara memilih media konkret Smartbox ini? Awalnya itu apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan saya membuat media konkret ini yang pertama yaitu supaya pembelajaran di kelas itu lebih kreatif. Kemudian pembelajaran yang saya berikan bisa menarik peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga bisa memberikan pemahaman yang tadinya hanya metode ceramah, mungkin siswa mengantuk, tidak mendengarkan. Dengan media ini siswa tertarik dan nggak ngantuk kayak tertarik gitu ya Bu, Iya, maju ke antusias depan ya. iya untuk mencoba permainan ini. Dan media ini tidak hanya sebuah game, tapi di dalamnya ada sebuah pengetahuan-pengetahuan Ya, yang bisa edukasinya. mereka dapatkan. Iya. Ya baik. Ini memakai itu ya? Aplikasi apa? Iya, ini untuk ini saya
ngeditnya pakai aplikasi Canva Bu, kemudian saya cetak dalam bentuk stiker. Iya, betul. Karena terlihat bagus dan kreatif. Tadi kelebihannya apa saja? Untuk kelebihannya, dengan adanya media ini peserta didik bisa tertarik, bisa memberikan pemahaman yang lebih dari ketika kita memberikan pembelajaran metode ceramah. Kemudian di sini juga dapat membuat suasana kelas itu aktif Bu, Aktif, karena iya. mereka tertarik dengan media ini. Ibu mau coba, ibu Iya, mau coba. iya, betul. Karena berwarna-warni juga ya. Baik. Ya, baik, semoga lancar ya, saudari. Sekian. Demikian Pak, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, silakan di akhir. Tutup. Terima kasih Bapak. Sekian presentasi dan pemaparan desain pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.